Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beken semuanya. Selamat datang di berita kekinian BNN NTB. Pada tanggal 15 Oktober 2024. Saya Firdaus selaku host pada hari ini yang akan membacakan berita-berita terkini tentang BNN. Oke, saya Firdaus selaku host pada hari ini akan membacakan berita-berita terkini tentang BNN. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke berita pertama. Sejenak rehat dari rutinitas, Kepala BNN RI Martinus Hukom SIK MSI bersama jajaran menikmati penayangan perdana film startup Never Give Up di bioskop Access One Epicentrum Jakarta Selatan pada Sabtu 5 Oktober 2024. Film yang mendapatkan dukungan penuh dari Kepala BNN RI ini merupakan karya Daniel Tito, seorang mantan pecandu narkotika yang telah pulih melalui proses rehabilitasi. Martinus Hukom mengatakan film ini menjadi bukti nyata bahwa seorang pecandu narkoba dapat keluar dari cengkraman kecanduannya melalui proses rehabilitasi dan bangkit untuk berkontribusi positif. Hal tersebut menurut Kepala BNN RI sangat inspiratif, di samping film startup Never Give Up yang memang syarat dengan makna. Film ini mengangkat realitas yang dapat ditangkap oleh anak muda saat ini. Walaupun terpuruk dengan permasalahan-permasalahan, tapi tokoh utama dalam film ini dapat cepat bangkit dan produktif, ujar Kepala BNN RI usai menyaksikan film yang diperankan oleh Rifki Balwel dan Sheila Dara tersebut. Epri Joy selaku produser startup Never Give Up mengungkapkan rasa terima kasih dan bahagia atas dukungan yang diberikan oleh Kepala BNN RI. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Rumah Film Indonesia atau YARPI di atas panggung studio 1 bioskop Access One Epicentrum pada gala premier film startup Never Give Up. Dengan mengangkat kisah nyata mantan pecandu yang berhasil pulih, film ini tidak hanya memberikan harapan kepada mereka yang sedang berjuang melawan kecanduan, tetapi juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami proses rehabilitasi. Oke, next ke berita kedua dilansir dari BNN RI. Kendalikan bisnis narkoba, BNN amankan tokoh masyarakat Bengkalis sita 29,9 kg sabu. Dumai 7 Oktober 2024. Badan Narkotika Nasional BNN berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang pria berinisial A. Seorang tokoh masyarakat Bengkalis yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Perkumpulan Petani Sawit Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Selain A, tim BNN juga mengamankan 2 orang tersangka lainnya yang berperan sebagai kurir, yaitu K dan S, beserta barang bukti berupa 29.923,99 gram atau 29,92 kg narkotika jenis sabu. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang kemudian diolah dengan proses analisa hingga akhirnya pada Sabtu 21 September sekira pukul 23.30 WIB, tim BNN berhasil mengidentifikasi sebuah mobil yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya, tim BNN melakukan surveillance terhadap mobil yang melaju menuju arah Dumai, Riau tersebut. Pada Minggu 22 September sekira pukul 00.05 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Sepahat, Riau. Tim BNN berhasil mengamankan pengendara mobil yang merupakan seorang kurir dengan inisial K, beserta barang bukti 2 buah karung berisi sabu sebanyak 29,923,99 gram yang terdapat di dalam mobil tersebut. Berdasarkan pengembangan yang dilakukan pada hari yang sama, tim BNN kemudian mengamankan tersangka lainnya, yaitu S di daerah Bengkalis, Riau. S yang juga diketahui sebagai seorang kurir dalam kasus ini mengambil sabu yang dikirim dari seorang di Malaysia tersebut di tepi laut Sepahat, Bandar Laksamana. Menurut pengakuannya, ini merupakan kali ke-6 bagi S melakukan serah terima narkotika jenis sabu di tepi laut atas perintah A. Dalam menjalankan aksinya, S kerap dibantu menantunya berinisial N yang saat ini masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari penangkapan S, tim BNN selanjutnya berhasil mengamankan tersangka A yang merupakan pengendali peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut. Ia diamankan di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Penampar, Kelurahan Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Sama seperti S, A mengaku telah mengatur pengiriman narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui wilayah Bengkalis, Riau sebanyak 6 kali. Para tersangka dijerat dengan pasal 1142 Junto, pasal 132 ayat 1, subpasal 112 ayat 2 Junto, pasal 131 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Atas pengungkapan kasus ini dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita, BNN berhasil menyelamatkan 59.847 anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Terungkapnya kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai pengendali dari peredaran tersebut hingga menjadi bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional membuktikan bahwa kejahatan narkotika dapat dilakukan oleh siapa saja. Untuk itu BNN mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap individu atau tokoh masyarakat yang menunjukkan perilaku mencurigakan serta memiliki harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak sepadan dengan usaha, bisnis ataupun pekerjaannya. Jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadilah bagian dari sistem ketahanan sosial dengan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Next, ke berita ketiga dilansir dari BNN RI. ID Next Leader hadir wujudkan generasi muda bersih narkoba. Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya generasi muda dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang bersih dari narkotika, BNN dan ID Next Leader menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dalam acara Future Leader FAST 2024 yang digelar di Gedung Plaza A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagai informasi, ID Next Leader terbentuk sejak 10 November 2019 yang didasari akan kebutuhan pemimpin masa depan di tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Dalam paparannya, Deputi Hukum Kerjasama BNN RI DRS Agus Irianto SH MSI MH PhD mengungkapkan bahwa BNN telah melakukan pengukuran angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023. Dari hasil survei tersebut diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta orang. Adapun kelompok umur yang cenderung menjadi penyalahguna narkotika adalah kelompok usia produktif 15 sampai 49 tahun. Di sisi lain, maraknya narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS menjadi perhatian khusus BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Perlu diketahui bahwa sampai dengan tahun 2024, perkembangan NPS di dunia sebanyak 1.247 jenis, sedangkan di Indonesia terdapat 167 jenis NPS yang sudah terindikasi beredar di Indonesia. Hal ini membuat BNN selalu berusaha untuk membangun kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda terhadap permasalahan dan penyalahgunaan narkotika. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan bahaya narkoba. Jadi teman-teman harus peka terhadap lingkungan sekitar. Oke, next ke berita keempat dilansir dari BNN RI. BNN perkuat intelijen untuk perang melawan narkotika. Badan Narkotika Nasional atau BNN terus berupaya memperkuat kapasitas intelijennya dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistiana SHSIK MM, mewakili Kepala BNN RI pada acara pembukaan pelatihan pembentukan petugas intelijen BNN di PPSDM BNN Lido Bogor, Jawa Barat pada Senin 7 Oktober 2024. Sekretaris Utama BNN RI mengatakan bahwa ancaman kejahatan narkotika semakin kompleks dan canggih. Untuk itu, BNN membutuhkan petugas intelijen yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengumpulkan dan memanfaatkan informasi intelijen. Pelatihan ini merupakan langkah strategis BNN dalam rangka memperkuat intelijen sebagai garda terdepan dalam perang melawan narkotika imbuhnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNN RI juga memaparkan 5 strategi utama BNN dalam memberantas narkoba, yaitu yang pertama, penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, dan pendekatan ekonomi tematik. BNN berharap dengan semakin kuatnya kapasitas intelijen, upaya penjagaan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dapat semakin efektif. Dengan memperkuat kapasitas intelijen, BNN dapat lebih efektif mendeteksi dan menangani jaringan narkotika. Oke, next ke berita kelima dilansir dari BNN RI. Deklarasi anti narkoba, komitmen bersama jaga Prabu mulih dari kejahatan narkotika. Prabu mulih 10 Oktober 2024. Komitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Prabu Mulih ditegaskan melalui deklarasi anti narkoba oleh berbagai elemen masyarakat. Deklarasi sebagai ikatan janji kemanusiaan ini dipimpin secara langsung oleh Kepala BNN RI, Martinus Hukom SIK MSI, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin pemerintah Prabu Mulih. Kota yang berjarak sekitar 100 km dari ibu kota Sumatera Selatan ini diketahui menjadi salah satu kota yang diincar oleh jaringan sindikat narkotika. Berdasarkan data BNN Kota Prabu Mulih pada tahun 2023, tercatat sebanyak 96 kasus narkotika telah diungkap. 6 kelurahan di kota ini bahkan masuk dalam kategori siaga, sementara 39 lainnya berstatus waspada. Pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,8% telah menjadikan Kota Prabu Mulih memiliki daya tarik bagi para pelaku bisnis gelap narkotika. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan Kota Prabu Mulih, imunitas masyarakat terhadap kejahatan narkotika harus diperkuat. Melalui deklarasi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan narkotika. Komitmen tersebut juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga semakin mempersempit ruang gerak para bandar narkotika. Dengan adanya deklarasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan aktif dalam upaya pencegahan yang pada gilirannya dapat mempersempit ruang gerak bandar narkoba. Lanjut ke berita terakhir dilansir dari Lombok Pos. Hendak pesta sabu, 2 wanita dan 3 pria ditangkap di kos-kosan Karang Medain Mataram. Tim Opsnal Satreskoba Polresta Mataram meringkus 6 pemakai sabu. 2 perempuan inisial AI 18 tahun warga Kecamatan Mataram dan WHS 24 tahun warga Cakra Nagara. 4 pria berinisial RG 55 tahun warga Kecamatan Mataram, PBN 24 tahun warga Labu Api, ES 20 tahun warga Lombok Timur, dan TM 19 tahun warga Cakra Nagara. Mereka kami amankan hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 20.30 WITA di kos-kosan di lingkungan Karang Medain Mataram Barat, kata Kasat Narkoba AKP Igusti Ngurah Bagus Saputra. Penangkapan ini berkat informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Tim turun menyelidiki dan berhasil menangkap 6 orang di 2 kamar kos. Diduga 6 orang tersebut hendak pesta narkoba, namun belum mulai sudah lebih dulu digerebek aparat. 2 di antara 6 tersangka tersebut diketahui remaja perempuan, ujarnya. Petugas juga bergerak melakukan penggeledahan di kamar kos milik TM. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan timbangan digital, 1 bungkus roll paper untuk melinting ganja dan bong, HP, uang tunai, serta unit sepeda motor. Kami mengamankan sabu seberat 0,43 gram dan ganja 0,45 gram, sebut Saputra. Oke teman-teman, itu dia berita terkini dari BNN. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.